Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktafril kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Detak Sumbar. Pemirsa sempat heboh beberapa waktu lalu tentang penista Muhammadiyah dari Payakumbuh. Hari ini pemirsa, kalau beberapa waktu lalu kita sempat berdialog dengan dari insan-insan Muhammadiyah ataupun lembaga bantuan hukum Muhammadiyah, hari ini kita langsung hadirkan beliau yang bersangkutan hari ini yang dikatakan sebagai pelaku ujaran kebencian tersebut, juga beliau pimpinan dari salah satu ponpes di Payakumbuh. Kita akan bahas lengkapnya malam hari ini pemirsa, tentunya dengan tema kasus penista Muhammadiyah. Pimpinan Ponpes Payakumbuh beri klarifikasi. Kami hadirkan langsung Ustadz Hafzan El Hadi di studio Padang TV. Assalamualaikum Ustadz Hafzan. Waalaikumsalam Bang Oktah. Kaifalukum Ustadz? Alhamdulillah, nabil khair. Barakallahu fikum. Baik. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, tentang beberapa waktu lalu Ustadz menjadi sorotan hari ini yang tentunya pemirsa juga ingin mendengar dari pihak Ustadz, memang sebagai yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan hari ini saat lagi disorot. Kami mau tahu dulu terlebih dahulu apa yang menjadi alasan Ustadz, karena postingan terkait penentuan awal Ramadan atau bagaimana hari raya ini bisa sama, inilah yang memunculkan polemik di tengah masyarakat dari postingan yang Ustadz sampaikan di Facebook itu, dari semacam caption itu. Apa alasan Ustadz? Setidaknya ada 3 poin yang menjadi underline bagi pemirsa ataupun terkhusus di Muhammadiyah sendiri tentang bagaimana mereka dikatakan sekte atau dekat dengan Syiah, lalu Islam tidak boleh berormas. Kami mau dengar terlebih dahulu. Baik, ya. Terima kasih Bang Okta. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam cinta dan kasih sayang dari saya pribadi untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dimana kita berada, terkhusus juga kepada saudara-saudara muslim saya dari Ormas Muhammadiyah. Pertama yang perlu saya sampaikan, ini kalau saya dilaporkan memberikan ujaran kebencian, sebenarnya justru maksud saya adalah ini ujaran kasih sayang. Oke. Ujaran kasih sayang artinya saya ingin memberikan nasihat, saya ingin memberikan kritik, itu pun kalau berkenan untuk diterima. Intinya ini adalah untuk saling mengingatkan kita, pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma katsabat wa hum la yudhlamun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 281 Allah taala berfirman, dan khawatirlah kalian seluruhnya tentang hari, yaitu hari kiamat, di mana pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setiap jiwa diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia perbuat, maka mereka tidaklah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian dari kesempatan yang saya miliki untuk mengingatkan saudara-saudara saya, walaupun mohon maaf disinilah saya dikatakan mungkin blunder, ada terlontarkan kalimat-kalimat yang mungkin sebagian orang menilainya negatif, tetapi padahal saya katakan tidak ada maksud ujaran kebencian sedikit pun di dalamnya, tidak ada konotasi makna-makna negatif yang insya Allah nanti akan kita uraikan ya apa yang saya tulis tersebut. Ini tentu latar belakang tadi ditanyakan terkait dengan perbedaan hari raya. Perbedaan hari raya, kalau boleh dikatakan saya memang secara pribadi kecewa tentunya, atau ada rasa kegundahan, kegelisahan. Saya hari raya, kemudian mertua saya berbeda harinya, dan saya yakin ini bukan cuma saya yang merasakan itu. Ada sebagian kawan-kawan mengatakan, oh kami cukup terwakili, tetapi kami tidak berani untuk mengatakan dan sebagainya. Artinya saya yakin ini bukan hanya ungkapan saya pribadi, tetapi juga
banyak juga di antara kaum muslimin yang merasakan dalam satu negara kok ada perbedaan hari raya. Nah, ini yang menjadi latar belakang sebenarnya kenapa ini mesti kita tulis di status tersebut. Yang tujuan saya sebenarnya juga diantaranya bagaimana ini bisa menjadi pembahasan para ulama di nasional, ya, di tingkat nasional, para ulama di Indonesia ini, ya, bagaimana bisa menyatukan, bagaimana bisa menjadikan ini ranah persatuan dan kesatuan, apalagi terkait hari besar. Terkait hari besar, di antaranya kita lihat orang-orang agama lain itu kok bisa bersatu mereka hari rayanya, sementara kita kalau setahu saya ini ya kecil terjadi di negara-negara lain. Ya, dalam satu negara ada perbedaan hari raya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ketika itu, ya, kemudian terlontarlah kalimat-kalimat yang mungkin ya dinilai kurang hikmah, dan disinilah saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Mungkin saudara-saudara saya dari kalangan Muhammadiyah merasa ini melukai, ya, saya mohon maaf pada saudara-saudara saya tersebut, ya, begitu Bang. Baik, tapi kalau saya tanyakan secara pribadi nih Ustadz, apa Ustadz ada sentimen pribadi atau tidak dengan Muhammadiyah sehingga ini jadi pembahasan khusus bagi Ustadz, jadi postingan khusus di media Facebooknya? Enggak. Saya tidak punya sentimen pribadi, enggak. Kawan-kawan saya banyak dari Ormas Muhammadiyah. Ya, saya ingin mengingatkan saja. Saya ingin, ya, ayo kita kembali dalam prinsip-prinsip yang tetap prinsip agama. Ayo kembali kepada prinsip Al-Quran dan Hadis, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita dalam berorganisasi ataupun dalam yayasan, lembaga dan sebagainya, kita tetap mengarahkan, melandaskan prinsip yang mana di dalam persoalan-persoalan akidah. Ayo kita tetap kembali kepada persoalan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Seperti itu saja, bukan sentimen pribadi, ya. Saya tidak memiliki apapun rasa kebencian. Nah, tapi mungkin, ya, kata-kata saya yang disalahpahami, dianggap ini sentimen dan sebagainya, begitu Bang Bapak. Oke. Ya. Artinya sejak dahulu Ustadz memang sudah terbiasa dengan memosting sesuatu di Facebook dalam bentuk dakwah gitu ya? Ya, dalam bentuk dakwah, ya, ini saya sering, ya, memberikan nasihat-nasihat sebisa saya. Ada kalimat-kalimat yang inspiratif, ada juga metode dakwah yang saya ambil. Ya, mungkin bagi sebagian orang ini akan terkesan keras, ya, yaitu adanya bahasa-bahasa hentakan yang sifatnya untuk tadi saya tuliskan biar melek, ya. Nah, jadi ada bahasa-bahasa untuk menarik perhatian yang menghujam mungkin sebagai nasihat yang baik ke dalam mereka, ya. Sehingga kalau kita lihat dalam bahasa-bahasa dakwah, ya, terkadang kita bisa memahaminya dengan baik, ya, atau bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi SAW mungkin, ya, dalam suatu keadaan bisa terdengar datar oleh sebagian orang dan mudah diterima. Tapi sebagian lain ada bahasa hentakan juga, gitu. Contoh nih, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini bagi sebagian orang, wah, bisa diterima. Artinya dia sudah melek dengan itu. Baik. Tapi bagi sebagian yang lain perlu ada hentakan sedikit, kejutan. Maka di dalam halaman yang sama Allah mengatakan, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, silahkan sekarang perang dengan Allah dan Rasulnya. Hentakannya agak sedikit hentakan, perang dengan Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Nabi SAW pun dalam hadis beliau, ya, kalau bahasa kita sesama kita, ya, pernah enggak ada orang berzina dengan ibu kandungnya? Agak sedikit kaget, gitu kan? Tapi Nabi katakan, dosa riba paling ringan itu zina, seperti orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ada hentakan. Baik, lalu postingan Ustadz yang terkhusus yang menjadi perhatian publik hari ini itu juga, apakah itu juga berupa hentakan biar semua orang tersadarkan nih? Nah, diantaranya kalau kita harus bersama gitu, kita harus sejalan semuanya. Ya, itu diantara maksud. Artinya
maksudnya ini agar memberikan perhatian sedikit tentang masalah ini, karena ini polemik yang bisa saja berulang dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Baik. Ya, pertama saya ingatkan juga, jangan kaitkan kasus saya ini dengan apa yang terjadi di BRIN. Oke. Nah, karena ini akan memicu. Ya, artinya saya tidak kenal dengan orang itu. Ya, tetapi ini saya dapat berita tentang BRIN itu 3 hari setelah kasus saya. Baik. Artinya gini, di masa-masa yang mendatang, ini yang saya khawatirkan, bisa jadi hal-hal seperti ini kalau tetap terjadi perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah seperti ini, bisa saja ada orang yang lebih frontal lagi, nanti terkait lagi, bermasalah lagi dari ranah hukum lagi, ya, terkait dengan apa-apa yang terungkapkan, ya, walaupun saya tidak ada hubungan dengan mereka gitu kan. Ya. Tapi kalau dari selama kita hidup ini, tentunya sejak perbedaan hari raya sejak dulu sudah terjadi, Ustaz, kalau kita lihat. Dan ya perbedaan itu juga rahmat katanya ya di dalam Islam gitu. Kenapa Ustaz ingin sekali menyatukan ini atas dasar kebersamaan, biar kita sama-sama sejalan? Ya, perlu kita pahami ya, misi ya, Islam di dalam mempersatukan itu jelas. Allah Ta'ala katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran 103. Dan berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah ini semuanya, jangan kalian berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, berpecah belah. Ini Allah Ta'ala yang bilang seperti itu, ya. Bersatulah kalian di atas agama Allah, dan janganlah kalian berkelompok-kelompok, berpecah belah, berkotak-kotak seperti itu. Oke. Nah, ini sebagai semangat ya dalam merealisasikan ayat itu. Ada memang ranah-ranah yang bisa disatukan, ya, ini ranah akidah. Ada juga ranah-ranah yang memang di situ ada toleransi, ranah ijtihadiyah. Nah, ini mesti kita dudukkan persoalannya. Perkara yang akan kita bahas ini, apakah memang ranahnya ijtihadiyah, atau ternyata justru ranah ini terkait juga dengan ranah akidah? Ini mesti kita dudukkan ya. Jangan sampai kita berprinsip semua urusan agama ini boleh berbeda-beda. Bahaya kalau seperti itu. Tidak semua urusan agama ini boleh berbeda-beda, tapi ada ranah-ranahnya. Nah, artinya bagi Ustadz, perbedaan hari raya ini tidak harus terjadi gitu ya? Seperti ini, Bang Okta. Kita dalam satu negara, ya. Kalau ternyata negara A dengan negara B berbeda, itu sih terkait dengan matlak. Artinya melihat hilal dari satu tempat tertentu. Kita tidak sedang berbicara tentang itu. Baik. Nah, sekarang kita kaitkan persoalan-persoalan ranah persatuan ini. Ya, kita ingin dalam satu negara Muslim bersatu, ya. Apalagi terkait juga dengan prinsip-prinsip, ya, ketaatan kepada ulil amri kaum muslimin, ya, ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri dari kalian, dari orang-orang beriman. Ya, apabila kalian berbeda pendapat, fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berbeda pendapat dalam sebuah hal, dalam sebuah perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan persoalan itu kepada Allah, yakni kepada Al-Qur'an, war Rasul, dan kepada Rasul, yakni kepada hadis-hadis Rasul. Jadi Al-Qur'an dan hadis ini mempersatukan. Maka Allah katakan, hal demikian apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hal demikian jauh lebih baik untuk kalian, dan itulah sebaik-baiknya nanti
yang akan kalian dapati di hari kiamat sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatannya. Nah, dalam hal ini kita berbicara terkait ada ya taat kepada ulil amri. Ada ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Ini bahasa persatuan. Artinya ketaatan kepada pemimpin ini memang tidak mutlak. Ketika Allah katakan atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Namun ketika wa ulil amri minkum, tidak ada kata taatnya. Artinya apa? Dan pemimpin di antara kalian, ulil amri dari kalian, dalam ranah ketaatan kepada Allah dan taat pada Rasul. Sehingga kesimpulannya, taat kepada ulil amri adalah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang merupakan sesuai dengan kata Allah dan Rasul. Pemimpin ulil amri menyuruh untuk bermaksiat, memang kita nggak boleh taat. Tetapi bukan berarti memberontak ya, enggak. Tapi kita sekedar tidak taat. Nah, dalam perkara terkait hari raya, ini yang kita uraikan. Perkara terkait hari raya, pemerintah kita, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di negara Indonesia, pemerintah kita memperhatikan hal ini. Ya. Mereka dalam sidang-sidang isbat menyebutkan ayat-ayat, hadis-hadis tentang ru'yatul hilal. Kita senang sekali. Ya. Dalam masalah ini mereka pun berkorban. Ada 123 titik tersebar di Nusantara ini untuk pemantauan hilal. Sehingga saya sangat senang sekali ketika pemerintah kita ini mengedepankan ru'yatul hilal, karena ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita katakan syariat Allah? Lihat di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hilal dan juga untuk ibadah haji. Maka dalam perkara ini para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, menukilkan atau mengutipkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ja'alallahu al-ahillata mawaqita lin-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hilal-hilal ini untuk penentu waktu bagi manusia. Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka berpuasalah karena melihat hilal itu dan berbukalah juga karena melihat hilal itu. Fa in ghumma 'alaikum fa'at. Dalam perkara ini alhamdulillah pemerintah kita menerapkan itu. Jadi sebagaimana yang kita bahas tadi dalam salah satu landasan akidah itu ada akidah taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Ya, dalam perkara yang baik. Bukankah ini perkara yang baik gitu? Nah, perkara dalam menegakkan ayat Allah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bersatu di atas itu. Gitu. Oke, baik. Saya dapatkan poinnya. Artinya memang semangat kebersamaan yang dijunjung tinggi di sini ya Ustaz ya, agar kita menurut kepada ulil amri atau para pemimpin di negara ini seperti itu. Tapi urgensinya seperti apa Ustaz? Kenapa harus disamakan gitu? Selain dari memang ulil amri tadi, apakah memang sudah sangat memprihatinkan di saat kita berbeda hari raya kita ada polemik yang cukup besar sehingga Ustadz mau bersuara seperti itu? Iya, baik, terima kasih. Ya, dalam perkara khilafiyah saja, ijtihadiyah saja, itu di dalam fikih disebutkan kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim atau penguasa atau pemimpin itu mengangkat perbedaan yang terjadi. Ya, ini pertama. Kemudian memang terjadi secara nyata, kita survei di masyarakat, kita tanyakan apa alasan antum berhari raya hari Jumat ya seperti itu. Oh enggak, kita sebenarnya tidak ikut ormas, tapi kita tidak percaya dengan pemerintah. Nah, itu kalimat itu sudah mulai muncul. Oke. Di masyarakat ya? Di masyarakat. Oke. Di masyarakat. Ya, jadi mohon maaf saya cukup kaget. Kekhawatiran saya ya ketika melihat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Saya khawatir nanti benih-benih sesuatu yang tidak diinginkan itu lebih muncul ke depan lagi, diangkat lagi.
Nah, ini dari siapa saja yang muncul, Ustaz? Dari orang-orang masyarakat biasa atau orang yang berhimpun atau ormas-ormas yang ada? Setahu saya ini tidak masyarakat percaya dengan pemerintah. Setahu saya masyarakat biasa, masyarakat biasa. Jadi ini sebagai sebuah alasan yang saya cukup sedih sebenarnya. Padahal pemerintah kita, saya ingin menjelaskan, pemerintah kita ini sedang menerapkan ayat Allah dan hadis Rasulullah dalam perkara ini. Ya, walaupun mereka pada awalnya ada hisab, tapi bentuknya pendekatan saja. Yang harus dikonfirmasi, diupdate oleh ru'yah sendiri. Artinya mereka memang ada perhitungannya, ya 3 derajat seperti itu. Tapi ini dikonfirmasi dengan ru'yatul hilal. Jadi hisab mereka ini ya bukan untuk penentuan, tetapi hanya sebatas pendekatan saja yang akan dikonfirmasi ulang oleh ru'yah seperti itu. Nah, makanya dalam perkara seperti ini saya cukup sedih sebenarnya. Nah, jadi itu yang ya, diantara yang menjadi latar belakang antaranya saya menginginkan kebersamaan, persatuan, ya apalagi di dalam ranah-ranah seperti ini yang memang ada wewenang pemerintah dalam hal ini untuk menetapkan kapan kita akan berhari raya. Ya, kita sangat senang sekali dengan pemerintah kita yang masih mempedulikan persoalan ini, berapa biaya yang mereka keluarkan untuk kita kaum muslimin gitu. Nah, ini diantara hal yang perlu saya sampaikan juga. Nanti akan kita bahas juga ya apa redaksi dari kalimat saya nih yang akhirnya menjadi polemik ya. Baik. Ya, kembali tentang redaksi kalimat yang memunculkan ya ketidaknyamanan bagi insan-insan Muhammadiyah. Tentang yang pertama mungkin kita breakdown dulu tentang Muhammadiyah adalah sekte. Ini bagaimana sekte? Kita sempat juga berbincang di dialog sebelumnya, ini sekte ini maknanya konotatif kalau dari teman-teman Muhammadiyah kemarin, Ustaz. Iya. Baik, terima kasih. Apa yang dalam sepengetahuan Ustaz yang Ustaz pelajari tentang sekte ini, kenapa muncul kalimat atau redaksi seperti itu? Baik, ya terima kasih Bang Okta. Pertama kita tentu menggunakan bahasa Indonesia, masih bahasa Indonesia. Sehingga kalau kita lihat bahasa Indonesia ini punya rujukan. Antara rujukan baku itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, silakan nanti dicek lagi, dicari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apakah buku fisiknya atau itu Kamus Besar Bahasa Indonesia online itu sudah ada. Ya, silakan dicari kata sekte di situ. Nah, maka saya dapati ya sekte adalah kelompok orang yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh para penganut agama tersebut. Mazhab. Nah, dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ya tidak ada unsur negatif yang saya temukan di situ. Tidak ada unsur negatif. Ya, jadi bisa diartikan mazhab, bisa diartikan kelompok yang mungkin jumlah kelompok ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penganut agama. Kita sekarang ya belak-belakan aja jumlah pengikut ormas Muhammadiyah dalam persoalan ini. Saya sudah browsing ya di Wahana News ketemu ya, di situ di posting jumlah warga Muhammadiyah per tahun 2019 itu 60 juta orang. Kemudian dibandingkan dengan penganut agama Islam seluruh dunia yang dimaksud. Jadi dalam hal ini CNN Indonesia juga memposting, saya dapati jumlah penduduk Muslim di dunia ini adalah 1,91 miliar. 1,91 miliar. Artinya angka 60 juta jika dibandingkan dengan 1,91 miliar, ya ini tidak salah saya katakan ya dalam sebuah kelompok atau mazhab atau ya, sekte atau sekte yang saya tulis di situ. Jadi tidak ada maksud negatif sama sekali. Ya, tidak, ya bukan berarti kalau orang mengatakan sekte sesat, kalau disandingkan dengan kata sesat baru itu jadi negatif artinya. Tapi ini saya katakan sekte saja. Sekte Muhammadiyah seperti itu. Ya, walaupun saya sudah berikan tanda sensornya di kalimat huruf A, Muhammad, kemudian titik dia gitu kan. Ya, itu juga dengan maksud agar ya tidak terjadi ya, kesalahpahaman dalam persoalan ini. Ya, baik. Kenapa tidak ormas saja, Ustaz? Atau kenapa tidak Muhammad bintang dia saja? Kenapa harus diawali dengan sekte? Karena
minoritas tadi, maksudnya tidak sebanyak dengan penduduk yang menganut Islam ini? Ya karena jumlah, ya, terkait dengan jumlah tadi, ya artinya apalagi ya yang kita bahas di sini adalah perkara penggunaan hisab dan ru'yatul hilal. Nah, kalau kita bandingkan pengguna hisab, pengguna metode hisab ini dibandingkan dengan seluruh negara yang ada, ini termasuk minoritas, sedikit yang. Nah, bahkan juga kalau kita lihat adalah salah satunya dari buku ya yang saya punya dari buku Hamka sendiri yang pernah diadakan ya, pertemuan dan negara yang ada ya sekitar kalau tidak salah 19 negara yang dituliskan di situ. Nah, itu yang penggunanya cuma 2 yang masih menggunakan metode hisab di situ. Nah, jadi dalam perkara seperti ini ya mohon maaf saya memang menggunakan kata sekte ini. Ya, artinya saya tidak mencari pembelaan, tidak, tetapi saya ingin menyatakan tidak ada upaya saya untuk menebar kebencian dengan kata itu. Tapi Ustaz tahu bahwasannya kata sekte ini juga terkadang di redaksi lain juga bermakna yang negatif, Ustaz. Setahu saya dia bisa diarahkan kedua sisi gitu ya. Sama dengan kelompok, dia bisa diarahkan kedua sisi. Ada kelompok baik, ada kelompok jahat. Ya dia bisa diarahkan kedua hal. Artinya, makanya Ustaz, terkait dengan mana sandingan kalimatnya gitu. Baik. Ya. Artinya Ustaz memang mengambil mana diksi yang kira-kira menarik bagi membaca gitu ya. Nah, itu dia diantaranya. Makanya saya tuliskan di situ biar melek gitu. Jadi maksud saya ini butuh perhatian. Ini butuh perhatian. Ada yang saya unggah posting ulang dari video yang mesti ini butuh perhatian untuk dibahas gitu. Jadi saya sangat menginginkan ini sebenarnya ranahnya ranah diskusi gitu. Ranah diskusi ilmiah. Kalau mau tulisan-tulisan ilmiah ini kitab-kitabnya saya sudah bawakan tadi kitab-kitab ya. Apalagi terkait dengan penggunaan hisab ya. Saya cukup kaget Bang Okta. Saya cukup kaget dengan buku-buku yang pernah saya telaah dari dulu tentang masalah-masalah hisab ini. Di sini saya bawakan satu ya, tulisannya Imam Nawawi. Kalau kita di Indonesia kan akrab dengan mazhab Syafi'i, ya. Akrab dengan Imam Nawawi. Ini buku Al-Majmu' ya. Ya, tulisan beliau Syarhul Muhadzab jilid 7. Saya dapati ya di halaman yang ke 422. Imam Nawawi mengatakan, "Wa man qala bihisabil manazili fa qawluhu mardudun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini." Dan siapa yang berkata, yang berpendapat dengan hisab peredaran bulan, hisab peredaran bintang-bintang, maka perkataan itu mardudun, tertolak. Tertolak. Ini Imam Nawawi yang mengatakan. Nah, dengan sebab adanya hadis Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Inna ummatun ummiyatun la nahsubu wa la naktubu asyahru hakadha wa hakadha. Kita ini umat yang ummiyah, kata Nabi. Kita tidak melakukan hisab dan tidak menulis. Bulan itu jumlahnya begini, yakni 30 hari, dan begini, yakni 29 hari. Qalu, Imam Nawawi menukilkan, para ulama mengatakan wali annan nasa law kullifu bidzalika dhaqa alaihim, karena manusia ini yang dimaksud di sini adalah kaum muslimin seluruhnya yang jumlahnya banyak ini, apabila dipaksakan ya dibebankan kepada mereka untuk menggunakan hisab, maka akan berat bagi mereka, sulit bagi mereka. Nah, ya di antara kesulitan itu perkara hisab ini tidak bisa pasti hasilnya. Satu orang punya sebuah hisab perhitungan, orang lain pun punya perhitungan berbeda. Nah, ini akan menyulitkan bagi mereka, dan ahli hisab itu tidak banyak. Ya, tidak bisa dikatakan seluruh dunia ini bisa melakukan hisab itu sendiri. Nah, maka ini akan membebankan, ya, kata Imam Nawawi rahimahullah. Maka dalam hal ini ya, fas-shawab ma qalahul jumhur, kata beliau. Yang benar adalah apa yang dikatakan para ulama secara mayoritas, yaitu wa ma siwahu fasidun mardudun bi saraih al-ahadits sabiqah. Adapun yang selainnya, ya, kalau jumhur mengatakan tentang ru'yatul hilal, menganggap ru'yatul hilal. Adapun yang selainnya itu tertolak, kata beliau. Ya, sehingga tertolaknya ini disebabkan adanya hadis-hadis yang lebih terang benderang jelas, ya, yang disebutkan oleh beliau dalam halaman sebelumnya tadi. Nah, maka dalam perkara ini ya terkait hisab, ya, kita yang berbicara dalam masalah konteks hisab dan ruqyah saja. Kalau kita lihat perbandingan penggunaan hisab
ya dengan penggunaan ru'yatul hilal yang dikenal dari zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini lebih populer. Bahkan ya dinukilkan ijma, kesepakatan para ulama. Ini juga cukup mengagetkan kalau kita membaca ya kitab-kitab para ulama. Ya, ada kesepakatan di sini terkait masalah ru'yatul hilal. Di antaranya yang saya bawakan di perkataan Imam Al-Jassas dalam kitab beliau Ahkamul Quran. Falqailu bi'tibari manazilil qamari wa hisabil munajjimina kharijun an hukmi syariah wa laysa hadzal qawlu mimma yasughul ijtihadu fih. Orang yang mengatakan, orang yang berpendapat tentang dianggapnya, yakni dikedepankan, lebih didahulukan hisab dibandingkan dengan ru'yah, ya, orang yang lebih mengedepankan ini dengan memperhitungkan peredaran bulan, peredaran bintang-bintang, ini perkara di luar syariat, kata beliau. Kharijun an hukmi syariah. Baik. Di luar hukum syariat. Ya, sebentar saya lengkapkan dulu. Walaysa hadzal qawlu mimma yasughul ijtihad fi. Dan perkara ini adalah perkara yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Nah, berarti ini perkara ijma dong. Ya, tidak boleh ijtihad di dalamnya. Kenapa? Karena adanya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, lidalalatil kitab wa nassis sunnah. Adanya dalil-dalil yang jelas Al-Quran dan Sunnah, wa ijma'il fuqaha bi khilafi, dan kesepakatan para fuqaha, para ulama ahli fikih yang berbeda dengan penggunaan hisab. Artinya di sini walaupun ada yang mengedepankan hisab ini, tapi jumlahnya sedikit. Namun ijma, kesepakatan para ulama berdasarkan ayat dan hadis ini sudah terjadi kesepakatan dari awal seperti itu. Dan banyak lagi kalau kita ya bahas masalah ijma ini, kesepakatan yang bahkan sampai dikatakan Imam Jassas tadi tidak ada ya ranah ijtihadiyah di dalamnya. Ya, begitu juga kalau kita lihat perkataan Ibnu Hazm rahimahullah, wa ajma'u ala anna al-kafata idza ukhbirat bi ru'yatil hilal idza ukhbirat bi ru'yatil hilal anna as-siyama wal iftara bidzalika wajibani dalam maratibul ijma'. Dan para ulama telah sepakat apabila ya kaum muslimin dikabarkan tentang ru'yatul hilal, maka setelah terlihat hilal mereka sudah menjadi wajib bagi mereka berpuasa, begitu juga telah wajib bagi mereka beridul fitri. Nah, ini perkataan beliau ya. Begitu juga banyak Imam Zarkashi sendiri. Imam Zarkashi kata beliau, ay talabul hilal, ay talabun nasi al hilal, fa in ra'awhu wajaba siyamuhu wa hadha ijma'. Dalam mencari hilal, ru'yatul hilal, orang berusaha melihat hilal, kalau sudah terlihat ya, maka wajib berpuasa dengan sebab itu, dengan sebab ru'yatul hilal, wa hadha ijma', dan ini adalah ijma', kesepakatan para ulama. Nah, ini dalam Syarh Az-Zarkashi ala Mukhtasar Al-Khiraqi. Nah, silakan nanti ya kita baca-baca ya persoalan ini, dan saya harapkan ini adalah sebuah ranah diskusi ilmiah sebenarnya yang memang kalau kita urai, kalau kita kupas mungkin mengagetkan kita. Baik. Itu yang maksud saya biar melek. Ya, singkatnya Ustaz menerima perbedaan itu atau tidak Ustaz? Karena kita tidak pernah tahu mazhab apa yang dipakai oleh Muhammadiyah. Tentu Muhammadiyah juga berkata bahwasannya mazhab yang mereka anut itulah yang paling benar gitu. Ustaz menerima perbedaan itu atau tidak Ustaz? Baik, maka saya uraikan tadi persoalan. Ada ranah-ranah yang kita boleh berbeda. Ada ranah-ranah yang kita memang dalam pemahaman saya, dalam buku-buku akidah, dalam buku-buku fikih yang saya pilih, ya, saya mendapati itu gitu. Dia ada ranah-ranah yang memang ijma', kesepakatan para ulama. Artinya di sini ya tidak bisa diterima perbedaan, sebagaimana para ulama tidak bisa menerima perbedaan itu gitu. Artinya selagi bisa ini disatukan ke dalam pemahaman Al-Quran dan hadis, kita satukan. Ya seperti itu. Ini usaha yang sedang Ustaz lakukan hari ini. Iya. Dengan mudah-mudahan di Facebook seperti itu. Mudah-mudahan ini bagi ranah dakwah bagi saya, ya, ingin menyatukan kita bersama pemerintah dalam hal-hal seperti ini. Ya. Baik. Lalu ada juga yang membuat dia tidak terima Ustaz yang disamakan dengan Syiah. Apakah ini sebuah keblunderan dari Ustaz atau memang sengaja Ustaz melakukan ini Ustaz? Kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali. Aksi tersebut dipicu karena adanya warga setempat yang tewas akibat kecelakaan disebabkan penggerukan jalan
4 orang pria tertangkap tangan di saat sedang asyik bermain judi sejenis kuat dengan menggunakan uang tunai. Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Orang ASN yang bertugas di Pemkab Sijunjung jadi Badar Togel Daring ditangkap Satreskrim Polres Sijunjung di daerah Jorong Pasar Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Sumbar yang sedang melakukan penyelidikan terhadap penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. di Negari Gerabak Data, Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solo pada Minggu sore. Api terlihat sangat cepat menghabisi bangunan rumah yang terbuat dari kayu tersebut. Antrian yang mengular di salah satu SPBU di Kota Padang ini telah menjadi pemandangan biasa. Bersama saya Narba Putri, inilah peristiwa sepekan. Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu pagi, sore, dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak Pagi, Detak Sore, Dan Detak Sumbar. Menyajikan berita aktual seputar Sumatera Barat. Kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan yang terdiri dari 1 truk dan 4 kendaraan lainnya. Tim gabungan mencopot pelang spanduk larangan angkutan online di kawasan menuju kampus 3 UIN Imam Bonjol. Tukang ojek lokal menghadang 1 unit mobil angkutan online yang saat itu sedang mengantar penumpang ke kawasan Sungai Bange. Bank Indonesia Perwakilan Sumbar bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Perwakilan Sumbar dan Pemprov Sumbar mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Ada sebanyak 1 juta lebih kendaraan yang belum membayar pajak yang terdiri dari roda 2 dan 4. 7,5% adalah kendaraan plat merah. Detak Sumbar live di Padang TV. Untuk pertama kalinya, Sumatera Barat resmi memiliki 2 Master Catur Nasional Putri yang dipegang oleh Julia Ayuningsih dan Deli Juliana. Selain itu juga Master Catur Percasi Pria yang dipegas ZE Devriza. Raihan prestasi ini dinilai prestasi luar biasa di tengah berbagai permasalahan menerpa dunia olahraga Sumatera Barat saat ini. Seleksi Paskibraka tingkat Kota Padang kembali dilaksanakan jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Akses jalan kabupaten menuju Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, rusak. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Detak Sumbar. Kita masih membahas topik malam hari ini pemirsa tentang kasus penista Muhammadiyah. Pimpinan Ponpes Payakumbuh beri klarifikasi. Tadi sempat terputus bersama Ustadz Hafzan tentang penyamaan dalam statement Ustadz di Facebook tersebut antara Muhammadiyah dengan Syiah. Apalagi di beberapa media kita juga baca Syiah Rafidoh. Apakah Ustadz sempat menuliskan seperti itu? Kalau kita baca lagi, Syiah Rafidoh ini adalah Syiah yang sesat lagi menyesatkan. Ini mungkin yang membuat Muhammadiyah semakin tidak terima atas pernyataan ini, Ustaz. Baik, ya, terima kasih Bang Ota. Ya, kaum muslimin, pemirsa Padang TV dimanapun kita berada. Ya, memang di sini yang perlu kita luruskan, ya, tersebar di media-media dia masaka atau ya bahkan ada yang menyebut saya sebagai penista Muhammadiyah dan seterusnya, ya gara-gara menyamakan dengan Syiah. Saya lihat ini diantara redaksinya, samakan Muhammadiyah dengan Syiah. Ustadz Hafzan Al-Hadi dilaporkan ke polisi. Yang lain mengatakan menyamakan Muhammadiyah dengan Syiah, Ustadz ini minta maaf dan sebagainya. Baik, di sini perlu kita teliti, lihat lagi apa yang saya tulis. Ya, jangan gara-gara kita terpancing emosi lalu tiba-tiba memberikan keterangan ke media dengan keterangan dusta, keterangan fitnah kepada saya. Ya, ini tentu ya saya sangat sedih sebenarnya. Ya, ada yang berdusta, ya, yang mempelintir kata-kata saya. Ya, takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Ya,
apa yang saya tulis, saya ingin cek lagi, ya silakan nanti tampilkan di layar ya. Saya cuma menuliskan ini sisi kesamaannya dengan Syiah. Baik, ini sisi kesamaannya dengan Syiah. Saya tidak menulis Muhammadiyah sama dengan Syiah, tidak. Saya tidak pernah mengatakan sama antara Muhammadiyah dengan Syiah, tapi sisi kesamaan. Baik, dalam tatanan bahasa Indonesia tentu kita tahu ya, ada ungkapan permisalan dan sebagainya. Nah, di sini ya, antara kambing dengan sapi memiliki sisi kesamaan. Di antaranya sama-sama binatang, sama-sama berkaki empat, sama-sama mamalia, sama-sama makan rumput dan sebagainya. Ini sisi-sisi kesamaan. Tapi nggak bisa saya katakan kambing sama dengan sapi. Kan beda hasilnya. Ini suatu hal yang berbeda. Tapi subhanallah, tersebar di media, saya dikatakan menyamakan dengan Syiah, ya. Apalagi ada yang menulis, memberi keterangan seperti itu, Muhammadiyah disebut Syiah Rafidhah. Ini subhanallah, ya, sanggupkah kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tudingan seperti ini, ya. Saya tidak pernah mengatakan itu, apalagi sampai mengatakan Rafidhah. Saya tidak pernah mengatakan, menuliskan itu. Ya. Kalaupun ya terpancing dengan apa inti konten video itu, bukan saya yang menulisnya, begitu kan. Jadi saya cukup sedih sebenarnya dengan apa yang diberitakan, ya, sampai ada bahasa penista Muhammadiyah, ya, ada yang mengatakan saya penista Islam Muhammadiyah dan seterusnya. Wallahi, saya kalau dalam hati kecil saya tidak bisa terima dengan ini. Ya. Artinya ini sesuatu yang tidak saya perlu buat, tapi saya dituduhkan itu. Saya dituduhkan seperti itu. Makanya kita ya coba teliti dengan hati yang tenang, ya, jangan emosi dulu, kedepankan dulu berprasangka baik, berhusnuzon dulu kepada saudara muslim. Apa maksudnya ini? Ya, maka yang saya bahas di situ, yang ingin saya kutip, sisi kesamaan saja dari sebuah sisi. Jadi saya tidak menyamakan. Nah, sisi yang mana? Nah, ini yang saya kutipkan dari video itu. Dan video itu dari Ustadz Farhan Abu Furaihan, ya, hafizahullah ta'ala. Beliau pun menukil juga, bukan kata beliau, tapi menukil juga perkataan ulama besar dari zaman dahulu. Orang mengenal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab besar Fathul Bari, ya, itu dinukilkan itu, ya, bahwa yang pendahulu, yang lebih awal yang menggunakan metode hisab ini adalah Syiah, gitu. Ya. Nah, mohon maaf, ya, ternyata terkait persoalan ini juga, ya, saya pun dapati redaksi yang mirip, gitu. Ya, mohon maaf, ini mesti ya saya sampaikan juga karena ini ya terkait dengan tulisan ulama dari Indonesia, ya, Buya Hamka rahimahullah taala. Ini yang saya dapati, ya, artinya tulisan beliau yang mengatakan tentang dua suara yang mempertahankan hisab itu, pertama ialah dari Iran yang berlatar belakang mazhab Syiah, yang kedua ialah dari Indonesia, gitu. Itu buku apa, Ustaz? Ini buku, ya, saya kembali ke Ru'yah, karangan Buya Hamka. Karangan Buya Hamka. Baik. Nah, baik, saya mendapati ini tersebar di media, ya, saya tidak ya, kalau mohon maaf kalau saya keliru. Ustaz sudah lama mendapatkan ini, maksudnya tentang tulisan Buya Hamka ini tentang ya, sudah lumayan cukup lama lah, gitu kan. Jadi bukan tidak berdasar sebenarnya apa yang saya tuliskan di situ, hanya sisi ini, gitu ya. Ya, saya tidak membahas ke yang lain-lainnya, apakah ada persamaan, perbedaan dari sisi-sisi yang lain, ini bukan ya ranah pembahasan saya. Tetapi ini yang saya sayangkan, ya, ketika ada ungkapan yang sebenarnya saya tidak mengatakan itu, tapi saya dituduh mengatakan itu. Ini jadi polemik bagi saya. Ya. Ya. Artinya memang Ustaz tidak pernah menyamakan, Ustaz, tidak pernah menyamakan. Ada sisi kesamaan. Nah, iya, sisi antara Muhammadiyah dan Syiah. Iya, iya. Itu pun bukan kata saya, gitu. Artinya itu diambil dari tulisan ulama besar. Ya. Tapi Ustaz sempat menuliskan di sana. Ya, dikutip di video. Di video itu, di kan video itu ada mengatakan bahwasannya itu kutipan. Ada. Baik. Nah, makanya yang saya inginkan itu, ayo lihat nih, melek, kata saya.
lihat secara benar-benar pahami, ya ini bukan kata saya. Gitu. Jangan-jangan nanti kita dekat dengan Syiah gitu ya, padahal Syiah itu sangat berbahaya. Di situ maksud tulisan saya, ya maksud kasih sayang yang ingin saya sampaikan itu. Baik. Ayo kawan-kawan, saudara-saudara Muslim saya di Muhammadiyah, jangan sampai kita ada sisi kesamaan dengan Syiah gitu. Jangan sampai ada, ya bagaimanapun itu, ya kita tetap, ya saya yakin sekali, apalagi ini reaksi muncul dari kawan-kawan dari Muhammadiyah yang tidak mau, ya reaksi ada sisi kesamaan dengan Tapi Syiah. dari selain itu kan banyak akidah dan ibadah lainnya. Selain dari penetapan hari raya ini atau metode hisab ini, ada lagi nggak Ustadz yang kira-kira Muhammadiyah yang dari pengamatan Ustadz yang juga dekat, ada sisi kesamaan lain dengan Syiah atau hanya itu saja? Ya, setahu saya, yang kalau saya karena membahas masalah hisab saja ya, ya dalam persoalan-persoalan yang lain aman-aman saya saja. Sangat meyakini dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dekat dengan apa yang saya dakwahkan hari ini. Baik. Ya, apa yang saya ajak kaum muslimin, ya dengan akidah, ya kita memurnikan Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, dan tuduhan kepada Muhammadiyah di awal-awal dulu itu persis dengan apa yang dituduhkan ke saya. Baik. Dulu Muhammadiyah, mohon maaf, dituduh orang Wahabi. Itu terjadi di zaman-zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan karena menuntut ilmu ke Makkah dan Madinah, ke Arab Saudi, dituduh Wahabi. Sekarang saya pun demikian. Maka saya meyakini, ya dalam perkara-perkara besar, ya Muhammadiyah itu sejalan dengan saya. Baik. Dalam perkara-perkara. Tapi yang ada sisi kesamaan sedikit inilah yang ingin saya ingatkan, jangan sampai ada gitu. Ya, jangan sampai kita ada sisi kesamaan dalam persoalan ini. Nah, itu yang saya maksud. Makanya ya kita inginkan ini terjadi ya kesatuan dalam memahaminya ini, kemudian kita adakan ya, diskusi-diskusi ilmiah terkait persoalan ini, ya bukan untuk gontok-gontokan. Artinya pesan-pesan ini adalah pesan-pesan cintanya Ustadz kepada Muhammadiyah gitu ya Ustadz ya. Baik, lalu tentang tidak perlu berislam dengan ormas. Nah, ini rasanya tidak hanya Muhammadiyah nanti yang itu Ustadz ya, yang tersinggung dengan ungkapan ini. Apa maksud dari statement Ustadz ini sebenarnya? Baik, terima kasih Mbak Uta. Ini juga perlu kita perjelas, ya, karena saya yang mengatakan atau saya yang menuliskan, tentu saya paham apa yang saya tulis. Berislamlah tanpa ormas, itu salah satu tulisannya kan. Redaksinya perintah, ada kata lah, berislamlah. Artinya makna itu adalah ajakan, ayo gitu ya, atau mari, ini dakwah, ya berislamlah tanpa ormas. Saya tidak ada kata larangan di situ. Saya katakan jangan berislam tanpa ormas. Ini keras tentunya, tapi saya ada redaksinya ajakan berislamlah tanpa ormas. Maksudnya Islam memang dari awalnya, dari dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW, di fase awalnya itu memang kan tidak ada ormas gitu. Nah, ini yang saya maksud. Ayo kita berislam kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, kemurnian Islam dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW dalam perkara ini. Ini yang dimaksud, supaya ya kita menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan jalan tali agama Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Ya, Allah katakan jangan bercerai-berai, jangan berkelompok-kelompok. Tafarraqu, kata-katanya firqah, jangan berkelompok-kelompok gitu kan. Artinya berpegang teguh kepada tali agama Allah. Lalu Allah katakan jangan berkotak-kotak, jangan berkelompok-kelompok. Nah, ini ada makna yang ingin yang termasuk di dalam redaksi tersebut agar kita bersatu begitu. Ya, dalam perkara-perkara yang ranahnya adalah ijma' para ulama, dalam perkara-perkara akidah, ya, dalam perkara-perkara prinsip, ayo kita bersatu gitu. Sebagaimana Allah perintahkan kita untuk bersatu. Jangan sampai ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, wa ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fala yajuzu lahu an yada'aha liqauli ahadin minan nas. Para ulama bersepakat, siapapun yang telah benderang baginya syariat Nabi Muhammad SAW
maka tidak boleh baginya meninggalkan syariat tersebut hanya untuk menuju kepada ranahnya khilafiyah. Nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya kita ingin berislam sebagaimana Islam yang awal diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada para sahabat beliau, kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, kemudian diajarkan lagi kepada tabi'ut tabi'in. Ini apa? Kesatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersatu. Baik. Begitu. Oke. Ya. Artinya Islam tidak menginginkan ada firqah-firqah itu, Ustaz ya? Nah, kalau firqah seperti itu ya tidak menginginkan. Tapi ingat di sini ya, yang kita maksud, saya tidak pernah melarang adanya organisasi. Ya, beda ya. Saya tidak melarang, ya tidak ada dalam ungkapan saya itu organisasi, kelompok dalam sebuah maslahat dan masalih mursalah ya, dalam perkara masalih mursalah ya, selama itu tetap mengedepankan prinsip Islam. Kemudian tentunya di negara kita ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini tidak dilarang, dan saya tidak pernah mengatakan ini dilarang ya, adanya organisasi, adanya yayasan, adanya komunitas tertentu, selama prinsip-prinsip Islam, ranah-ranah prinsip ini tetap dipegang teguh, dijunjung tinggi. Kemudian yang kedua, selama itu sesuai dengan syarat dan ketentuan pemerintah, tidak ada yang mempermasalahkan. Ya. Jadi kita mesti ngikut ulil amri, begitu Ustaz? Nah, dalam perkara-perkara yang tentu ya ada ma'rufnya di situ, perkara yang baik, tidak maksiat ya. Dalam ketaatan, dalam menegakkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, dalam perkara yang mubah saja nih, saya meyakini pemerintah dengan kepolisiannya mewajibkan kita pakai helm. Lalu saya tidak mengikut, bagaimana? Ya tentu bertolak belakang dengan ayat yang tadi. Atiullah wa atiul rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya sanggup nggak nanti di akhirat bertanggung jawab untuk itu? Ya, sanggup nggak di akhirat bertanggung jawab untuk itu? Ya, makanya saya sampai sekarang meyakini selama perkara itu adalah kebaikan, termasuk ya melalui kepolisian, pemerintah mewajibkan pakai helm bagi pengendara sepeda motor. Saya amalkan itu. Ya kemanapun, walaupun di gang-gang kecil saya tetap pakai helm. Karena ini kebaikan untuk menjaga kepala saya, gitu kan. Jadi saya cukup gelisah, cukup sedih sebenarnya melihat kawan-kawan ya sudah diingatkan oleh pemerintah untuk sesuatu yang baik, yang kita harus taati dalam ranah-ranah ini. Yang bukan maksiat, kan pemerintah tidak menyuruh kita bermaksiat dalam hal ini ya. Maka kita ikuti seperti itu. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang memang itu ada unsur maksiatnya, boleh kita nggak ikuti gitu. Baik. Lalu harusnya kita berislam dengan apa, Ustaz? Kalau memang tidak dengan ormas, kalau memang tidak boleh dengan ormas gitu ya? Bukan tidak boleh, saya katakan bukan tidak boleh ya. Artinya kita berislam tanpa ormas. Maksudnya kita berprinsip dalam Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW sebagai patokannya gitu. Ya, bukan ormas patokannya, tapi ini. Tapi kan tidak semuanya kita temukan dalam Al-Quran penjelasan-penjelasannya, Ustaz. Lalu kembali lagi kepada ijtihad ulama gitu ya, dan segala macam runutan setelah itu, akhirnya kita kan kembali lagi dengan para imam gitu. Bagaimana ini? Kalau tidak kita temukan, artinya ini sudah menyangkut perkara khilafiyah lagi. Perkara khilafiyah yang ditetapkan dengan qiyas, ditetapkan dengan ijtihad, yang ditetapkan dengan istihsan, dengan masalih mursalah, ya, aqwal sahabi dan seterusnya. Perkara-perkara ini memang kita ada ranahnya yang dibolehkan untuk taklid kepada para ulama yang lebih alim dari kita. Ini ranahnya gitu. Tapi tidak dengan penetapan hari raya ini. Nah, kalau penetapan hari raya ini tentu kita melihat lagi, kalau memang konsepnya ranahnya adalah khilafiyah. Ada yang ranah khilafiyah dalam penetapan hari raya juga, yaitu tentang ru'yah global. Seperti Arab Saudi melihat hilal, Indonesia tidak melihat hilal. Ya, apakah Indonesia mengikuti ru'yahnya Arab Saudi atau tidak? Di sini memang ranahnya khilafiyah. Tapi ini masalah ru'yah juga ya, bukan hisab ya. Ru'yah juga. Arab Saudi melihat hilal, Indonesia belum melihat hilal. Dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat para ulama. Nah, kalau ini yang ditanyakan, artinya ini ranahnya memang khilafiyah. Ya, kita sebagian ulama mengatakan, boleh kita berhari raya karena satu dunia ini satu matlak.
Sebagian lagi mengatakan tidak, setiap daerah, setiap negara itu punya matlab masing-masing. Nah, dalam perkara ini silahkan kita mau ikut yang mana yang lebih menyamankan kita nih, yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Iya, dan bagi sebagian kelompok mereka lah yang benar gitu, termasuk Muhammadiyah. Ya, setahu kami dalam Muhammadiyah tidak beralasan dengan ru'yah global ya, tapi dengan hisabnya. Sehingga mereka menginginkan adanya kalender abadi, ya, kalender global abadi ya, yang tidak bisa diganggu dan sebagainya. Artinya ini hasil perhitungan hisab yang lebih awal, karena buktinya mereka menetapkan hari raya ini lebih awal sebelum proses ru'yatul hilal gitu, yang sudah ditetapkan dulu. Yang bahkan 100 tahun lagi ini sudah kapan ditetapkan. hari raya sudah ada ya, ditetapkan kapan hari rayanya. Ya, makanya kita inginkan ini ranahnya adalah ranah diskusi ilmiah ya, bagaimana nanti ya para ulama membahasnya ya. Tentu dalam hal ini ya mungkin kalau dilihat tentang mungkin menanyakan tentang kapasitas, apa kapasitas saya berbicara persoalan tentu ini. Tentu punya alasan ya, saya tidak sembarang berbicara gitu ya. Lalu ya dengan berbagai alasan yang Ustadz kemukakan tadi, dari 3 poin yang hari ini lagi disorot ya, ada 3 poin tadi, sekte tentang sisi kesamaan dengan Syiah, lalu juga jangan berislam dengan ormas. Ustadz menyadari atau tidak bahwasannya yang sedang Ustadz lakukan ini adalah kelewat gitu, atau cukup blunder? Pertama, kalau dilihat dari sisi bahasa, memang ini yang saya klarifikasi dari awal dulu ya, ketika mediasi ya, adalah potensi kegaduhannya ya, yang disebabkan atau yang dianggap sebagian orang melukai ya. Ini yang saya rasa memang ada kekurang hikmahan dari saya di dalam menyampaikan. Ustaz tidak pernah memprediksi ini akan terjadi sejauh ini ya? Enggak saya kira ini terjadi. Maka ini kelemahan dari diri saya sendiri, kurang hikmah di dalam memilih kata-kata, walaupun saya kan tidak mengatakan kata-kata kotor, tidak ada kata-kata jorok di dalamnya. Ya, tetapi ternyata orang memaknai yang berbeda. Ini yang mesti saya meminta maaf sehingga terjadi kegaduhan seperti itu. Dan hari ini kasus ini sudah sampai di Polda ya Ustadz ya, dan katanya pada saat di Polsek di Payakumbuh waktu itu Ustadz sudah melakukan klarifikasi, Ustadz juga sudah melakukan minta maaf, bahkan pihak-pihak sudah bisa menerima gitu ya. Boleh Ustadz ceritakan kembali Ustadz? Baik, ya, terima kasih. Ya, ketika itu ya saya memang dapat laporan WA dari salah seorang yang mengatakan saya telah dilaporkan, begitu ya. Sementara posisi saya ketika itu adalah di Balai Selasa Pesisir Selatan. Ke Payakumbuh itu butuh waktu 8 jam. Ya, saya ya buru-buru berangkat. Sebenarnya saya ingin menemui Angkatan Muda Muhammadiyah ya, untuk ayo mediasi dulu lah sebelum dilaporkan. Tetapi saya tidak mendapatkan kabar ya bahwa akan dilaporkan karena hukum. Saya tidak mendapatkan kabar sama sekali. Saya tidak tahu apakah memang ada orang yang berusaha mencari informasi tentang saya ya, sehingga saya ya posisinya memang sedang di Balai Selasa. Gitu. Lagi berdakwah apa bagaimana Ustaz? Lagi lebaran, mertua saya di sana. Gitu. Jadi ketika itu saya sampai di Payakumbuh subuh ya, jam 5 ya, pas azan subuh. Kemudian saya tidur sebentar, lalu saya datang ke Polres Payakumbuh ya. Sebentar, itu berapa lama setelah Ustadz, berapa hari setelah Ustadz posting? Kalau tidak salah saya ketika itu hari ketiga ya setelah posting, tidak salah ketika itu ya. Nah, jadi kita upayakan mediasi lewat MUI pertama, yang ada ketua MUI ya, kemudian wakil ketua MUI Payakumbuh, kemudian juga dihadiri oleh ya tentunya Ibu Kapolres Payakumbuh, Wakapolresnya, dan yang lebih spesialnya ini adalah Wali Kota Payakumbuh sendiri. Hadir di sana. Hadir di situ. Di Polres itu. Hadir di Polres itu. Kemudian juga ada dari perwakilan Muhammadiyah ya, pimpinan Payakumbuh ya, pimpinan Muhammadiyah Payakumbuh, Ustadz Irwandi Nasir, begitu juga dengan sekretaris beliau Pak Yopi ketika itu ya.
Nah ini sudah terkumpul semuanya, ya ini di antara agenda dari Forum Kerukunan Umat Beragama Payakumbuh ya. Ya, ketika itu saya menjelaskan ya, dan didengar oleh semua hadirin ketika itu. Kemudian juga disambut oleh MUI ya, dengan harapan ada kedamaian ya. Kemudian juga Ibu Kapolres mengatakan kita ingin Payakumbuh ini tenang, damai sebagai. Kemudian juga Pak Wali Kota ya menginginkan hal yang sama, sehingga mereka ya dalam pandangan saya ya menginginkan semuanya ini berakhir dengan damai seperti itu. Nah, makanya saya minta maaf ya atas kegaduhan yang dimunculkan di pihak Muhammadiyah ya. Dan ini permintaan maaf saya secara langsung, saya secara tulus. Ya mungkin ada yang menganggapnya kurang tulus dan sebagainya. Ini bagaimana bisa menebak hati saya yang punya gitu kan? Gimana dikatakan kurang tulus begitu? Saya sudah minta maaf ya terkait masalah ini. Kemudian ya disampaikan oleh Ustaz Irwandi juga dibahas masalah ini. Terakhir ditutup oleh ya Bang Yopi kan. Masalah dari Muhammadiyah, dari sekretarisnya. Beliau mengatakan kami sudah memaafkan ya kan. Ya sudah ada ya, kata kami sudah memaafkan. Baru kita semua itu lega nih. Saya tentunya yang sangat lega sekali ketika itu. Nah, sampai-sampai Ibu Kapolres itu minta nanti tulis ya apa namanya semacam pernyataan saling damai itu ya gitu. Nah, ini yang terjadi. Tapi saya tidak tahu bahwa ranah ini ternyata dilanjutkan lagi. Itu sudah sampai di surat pernyataan sebagai pihak. Satu pihak ketika itu pernyataan berjanji tidak akan mengulangi gitu ya? Surat klarifikasi lah dan permohonan maaf itu saya tanda tangani gitu kan. Nah, saya kira ketika itu sudah selesai. Ya, saya tidak menyangka kemudian media yang menyebarkan tentang ini seluruh ke nasional. Yang saya kurang terima itu ketika dikaitkan dengan kasus di BRIN gitu. Ya, padahal ini konteksnya berbeda gitu. Ya. Artinya memang Ustadz tidak mendapatkan tekanan atau sedang bersama pihak manapun, tidak ada ya? Saat ini pure dari diri Ustadz sendiri. Betul. Makanya saya katakan saya atas nama diri saya sendiri. Saya tidak membawa-bawa nama sekolah, ya. Karena akun Facebook akun pribadi saya. Hari ini akun itu bagaimana Ustadz? Hari ini ya ada yang meminta dari pihak untuk mengaktifkan, saya aktifkan, tapi saya tidak pakai. Artinya yang melakukan breakdown saya sendiri, diantara alasannya banyak sekali hujatan-hujatan yang masuk ke dinding pesan ya, di pesan saya di PM ya. Akhirnya Ustaz menonaktifkan akun tersebut. Saya nonaktifkan ya. Karena saya sedih juga ya persoalan ini ya sampai diangkat di media dengan pemberitaan dengan redaksi-redaksi yang keliru ya. Ini yang bikin saya nggak kuat ya melihat seperti ini. Saya pun mencoba menghubungi satu persatu mana rekan-rekan saya di Muhammadiyah yang bisa saya hubungi gitu kan, sampai ya salah satu ya, pimpinan Angkatan Muda Muhammadiyah di wilayah Sulawesi Selatan itu murid saya dulunya waktu saya ngajar di pesantren di Sulawesi Selatan tahun 2006 dulu. Nah, bagaimana respon darinya? Beliau bagus responnya. Ya, bahkan beliau yang memediasi saya kepada pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang lainnya, gitu. Saya ingin ini damai gitu. Saya inginkan ini tidak diperuncing lagi, tidak dipertajam lagi. Ya makanya saya hubungi satu persatu. Rata-rata baik tanggapan mereka. Ya walaupun ada satu pihak atau dua pihak yang saya sayangkan ketika saya minta berdamai, dijawab kalau gitu damai aja dengan diri sendiri. Mungkin ini sedih saya mendengarnya itu kan. Kalau dengan pimpinan Muhammadiyah Sumbar sendiri bagaimana Ustaz? Sudah ada komunikasi sejauh ini? Sejauh ini ya untuk ke pimpinan wilayah Sumbar saya terkomunikasinya melalui pimpinan angkatan mudanya baru yang siapa yang Bang Dery ya, Bang Dery Rizal. Ya, adapun pimpinan wilayah ini saya tidak mendapat akses ke beliau. Ya, gitu. Makanya ya saya menginginkan ya kalau kita duduk bareng bercerita ya ada saling memberikan pandangan. Saya siap kalau saya salah jadi koreksi, tidak ada ini ya sebuah kritikan yang membangun untuk saya pribadi tentunya, dan untuk ya kemaslahatan masyarakat kaum muslimin di Indonesia ini tentunya kita inginkan yang terbaik seperti itu. Hari ini bagaimana Ustaz? Apakah Ustaz masih dihubungi, diteror oleh pihak-pihak lain
Lalu bagaimana juga dengan keluarga hari ini? Apakah merasa terancam juga, Ustaz? Termasuk dengan pondok pesantren. Kita bahas lengkapnya di segmen ketiga. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali. Zaman Pak Mayeldi dulu, itu beliau memang melarang untuk dagang di kaki lima. Yang melempar, siapa yang apa? Apakah memang semuanya mau diselesaikan begini atau kita punya? Ya, satu orang disetujui oleh Mayhadi lagi. Itu udah KKN. Ada orang nama-nama yang 150 yang verifikasi itu bukan anggota DPD, verifikasi itu dinas sosial itu yang verifikasi. Dan kita luruskan fakta persidangan, jangan asumsi. Apakah Asintel dengan Pak Sedatun itu menjadi saksi di persidangan? Kan tidak, Pak. Dia masuk dalam SKP 2T, Pak. Dia panitia pengadaan, Pak. Asisten kita sudah jelaskan. Jangan bayar. Untuk berkreasi kita tersebut tidak punya tempat lagi, tidak punya sarana lagi untuk berjualan. Honorer ini jumlahnya 400.000 lebih, kawan-kawan. Kebijakan ini tidak ada jaminan bahwasanya guru honorer akan sejahtera. Kontroversi, kritisi sebuah kebijakan, perdebatan ilmiah antar agen perubahan bangsa, semua terangkum dalam program Mimbar Mahasiswa Mengupas Realitas. Setiap hari Kamis pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di serupa tekanan biasa setiap hari Senin sampai hari Jumaat pukul 5 sore sampai pukul 6 petang. Dalam video yang nampak di sana video ko juga jadi viral di Facebook, di Instagram, di Twitter. Karena es tu nampak kira-kira segadang kelereng lah gitu ya. Oh, lado lah turun tadi mantin. Bara gini. Tadi 75. Oh, 75. Nah, di sana Polres Pasaman melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil tangkapan Polres Pasaman selama operasi anti Singgalang. Itu kalau bisa yang nggak usah yang anak buahnya, kepalanya tangkap. Kepala gengnya tangkap dah tuh. Tidak disangka sirigo-rigo pipik sinanduang makan padi kah? Kita cukupkan sampai risiko, insya-Allah besok kalau ada panjang rezeki murah kita bersua kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detak mudia segala kabar ado di sini. Berubah ni kalau sesuai agama kan bermanfaat. Pemirsa, terima kasih bersama kami dalam dialog Kitab Sumbar. Kita masih bersama-sama Ustadz Hafzan. Ustadz, tadi tempat terputus. Apakah sejauh ini ada pesan-pesan yang masuk kepada Ustadz ataupun keluarga Ustadz? Ya, baik. Ya, terima kasih. Terkait dengan efek dari apa yang sudah viral di media, ya tentunya ini banyak orang-orang yang tadinya kenal dengan saya kemudian bertanya, ada yang seperti itu. Jadi mereka menanyakan bagaimana, benarkah ini atau bagaimana kelanjutannya, ada seterusnya bertanya seperti kawan-kawan. Begitu juga kepada istri saya. Ya, kemudian juga ada yang tentunya dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan juga, yang masuk ke messenger Facebook saya dengan bahasa-bahasa hujatan sebagainya, masuk juga ke Instagram, masuk juga ke akun YouTube saya. Itu banyak jumlahnya, Ustaz? Lumayan banyak, ya lebih dari 20 lah seperti itu. Nah, ya karena pemberitaan itu kan sudah sinis ya, artinya dengan redaksi-redaksi yang tidak saya ucapkan tapi itu yang diberitakan seperti itu. Sampai saya cukup kaget juga, ada pemberitaan di salah satu website ya, itu tentang Polda telah mengambil alih kasus saya gitu kan. Tapi fotonya adalah orang berbaju oranye, kemudian tangannya diborgol, pakai masker, dibotak gitu. Jadi orang menilai, oh ini
Hafzan ini, Ustaz Hafzan ini gitu. Kerabat saya sok, keluarga saya sok dari kampung, ya dari Palupuah, dari mana-mana untuk mempertanyakan. Ini benar, gitu kan? Bertanya ke kemana-mana, saya dihubungi, saya masih angkat telepon, masih bisa. Oh, berarti itu bukan foto kamu? Bukan. Saya masih di sini. Ya, artinya saya sangat kecewa sebenarnya dengan media ini yang tidak bertanggung jawab di dalam memuat mana kontennya, mana fotonya. Kenapa nggak ada korelasi gitu kan antara foto dengan isi berita? Kalaupun nggak ada korelasi, biasanya ada tulisan apa namanya nih, semacam ini hanya sebagai apa istilahnya kalau di media itu foto ilustrasi gitu. Itu nggak ada keterangan ilustrasi. Nah, jadi orang mengira saya udah ditangkap gitu kan. Nah, ini sangat kecewa saya melihat seperti itu. Ya, saya ya walaupun dalam keadaan seperti ini, ya saya sudah menyampaikan ini permohonan maaf saya, tapi subhanallah media ya menggorengnya sampai kemana-mana, ya dikait-kaitkan dengan segala hal. Subhanallah, ini tentu ya tidak berimbang, ya tidak adil apa yang ditudingkan kepada saya. Padahal ya tentu status saya sendiri kan ya masih dalam terlapor ataupun dalam masalah penyelidikan dan seterusnya, belum dinaikkan. Ya kenapa sudah divonis gitu. Baik. Ya seharusnya berpesan kepada media, seharusnya bahasa di media itu jangan vonis ya, tapi diduga karena menyamakan. Oke lah, masih ada kata diduga. Tapi divonis bahasanya karena menyamakan dengan Syiah. Nah, ini saya kecewa bagaimana undang-undang media dalam persoalan seperti ini apa dibenarkan. Ini menyangkut ya tentang ya, pribadi seseorang, tentang nama seseorang dan sebagainya seperti itu. Ya. Oke. Sebagian juga menyoroti tentang background pendidikan dari Ustadz Hafzan sendiri, katanya bukan berlatar belakangkan dari ya kalangan agama atau yang menuntut ilmu secara agama sejak kecil gitu ya. Bahkan ada yang menyoroti juga bahwasanya Ustadz berasal dari kuliahnya umum, tidak ya kalaupun ada agama itu pun sedikit gitu ya. Boleh Ustadz klarifikasi lagi apa kebenarannya? Terima kasih Bang Okta. Ya, ini mesti juga ya, saya sampaikan ya, saya bukan untuk menyombongkan atau meninggikan diri ya, tetapi ini sudah mesti saya ungkap ya. Pertama, latar belakang pendidikan. Saya semenjak tamat SD itu sudah disekolahkan di pesantren. Ya, 6 tahun di pesantren di wilayah Agam ya, Kabupaten Agam. Nah, setelah tamat pesantren 6 tahun, saya berangkat sendiri ketika itu ke Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah ya Bone ya, Sulawesi Selatan. Saya berangkat sendiri dalam ranah pengabdian dakwah. Artinya saya mengajar di situ. Setelah di pesantren. Saya sudah berdakwah itu di tahun 2006 ya. Saya sudah berdakwah di wilayah Sulawesi Selatan di ranah, walaupun ranah ketika itu masih pesantren. Ini pesantren salah satu pondok tahfiz tertua di Indonesia. Ya alhamdulillah saya berangkat dengan uang sendiri. Di situ pun saya tidak pernah digaji sama sekali. Ini panggilan hati saya untuk berdakwah, termasuk saya juga ingin ya menghafal Al-Qur'an di situ selama 1 tahun. Nah, barulah setelah itu saya memang ya hobi dengan adanya komputer atau teknologi. Saya hobi teknologi. Saya mengambil ya pendidikan formal diantaranya di sini di Padang, UPI PTK Padang, Teknik Informatika. S1-nya? S1. Nah, ini sambil menunggu ya, saya menunggu untuk kelulusan di Universitas Arab Saudi ya gitu ya. Nah, makanya saya mengambil dulu di UPI Padang, Teknik Informatika. Ya, sembari dengan itu saya tetap menuntut ilmu. Sempat mencap di Arab Saudi juga saat itu ijazahnya dari Arab Saudi, walaupun kuliahnya di Jakarta ya. Walaupun saya sudah studi banding kampus ke apa, Arab Saudi. Kampus Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah Arab Saudi. Ini saya ambil jurusan fikih dan usul fikih ya ketika itu. Jadi ada memang dalam kampus umum ada ranah agama juga. Nah, walaupun saya di kampus umum, saya juga tetap ikut pengajian-pengajian yang ada di wilayah Padang ini ketika itu. Ya banyak guru-guru saya tersebar di Padang ini secara non formal ya. Kemudian saya lanjutkan di kampus Universitas Islam Muhammad bin Saud ini selama 7 tahun. 7 tahun kuliah sampai dapat S1. Mulai saya ambil jenjang itu dari D1, kemudian D3, kemudian S1. Ya, S1-nya 4 tahun.
D1-nya 1 tahun, D2 sampai D3 ini 2 tahun ketika itu, 3 tahun ya. Jadi totalnya 3 tahun ditambah 4 tahun, 7 tahun saya di universitas itu. Di samping juga kajian-kajian ilmiah, daurah-daurah, kemudian juga seminar-seminar saya ikuti. Alhamdulillah sampai saya diangkat menjadi salah satu dosen di universitas, salah satu universitas swasta di Jakarta. Ya, dan alhamdulillah saya terdaftar juga di dosen nomor induk dosen nasional. Ya. Sudah ada NIDN? Ada, saya punya NIDN. Tapi NIDK ketika itu ya. Saya mengajar agama Islam, ya, pendidikan agama Islam. Di samping itu juga saya mengajar ada rekayasa perangkat lunak, pemrograman dan sebagainya. Ya, saya juga ikut ya mengajar umum, ikut juga mengajar bidang agama. Jadi saya cukup insya Allah balance lah antara pendidikan agama ada, kemudian pendidikan dari sisi duniawi ini tentu untuk mencari nafkah bagi saya ada juga. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih kuliah. Masih kuliah, masih sebagai mahasiswa di sini di Padang. S3? S2 lagi. Saya punya S2 juga di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ini dalam manajemen pendidikan. Ya. Kemudian ada S2 lagi di Universitas Universitas Nusa Mandiri di Jakarta juga. Ya, ini yang sudah selesai dapat gelar MCom ketika itu. Yang dari Arab Saudinya baru dapat belakangan ya LC-nya. Jadi lebih dahulu MCom-nya, ada SCom, ada MCom, ada LC. Kemudian saya lanjutkan ke pendidikan ya, karena saya ingin berkiprah di dunia pendidikan, saya ingin tahu ilmunya juga. Nah, bagaimana dunia pendidikan. Jadi ya alhamdulillah untuk memulai sesuatu, berbuat sesuatu, saya cari ilmunya dulu baru berbuat seperti itu. Artinya terbantahkan ya tentang isu-isu miring tentang Ustadz tidak mempunyai ilmu agama yang cukup kuat gitu, lalu bersuara di media dan juga di masyarakat ya Ustadz ya. Ya, insya Allah saya punya, saya tahu, makanya saya berkata ya atau menulis sesuatu yang memang ada referensi, ada dasarnya gitu, insya Allah ya. Baik, tentang pondok pesantren yang hari ini Ustadz menjadi mudir atau pimpinan di sana Ustadz, yang juga menjadi perhatian masyarakat tentang peserta didik yang Ustadz di hari ini sedang disorot sebagai orang yang katakanlah itu dalam tanda kutip penista agama, lalu nanti ditakutkan anak-anak juga mendapatkan terpengaruh dengan apa yang Ustadz berikan kepada anak-anak. Bagaimana dengan pondok pesantren hari ini Ustadz? Baik, terima kasih. Ya, pertama saya katakan ya persoalan ini menyangkut pribadi saya. Ya, saya tidak pernah mengatasnamakan sebuah lembaga manapun ya. Lembaga tempat saya mengajar, ada beberapa tempat juga lembaga tempat saya berdakwah dan sebagainya, sehingga ya, saya tidak ingin dari awal itu menyinggung pesantren saya. Ya walaupun saya sudah dinobatkan sebagai pimpinan oleh Kemenak ya, itu resmi dari Kementerian Agama. Itu memang Ustadz yang mendirikan dengan kawan-kawan gitu. Ya, jadi saya nggak ingin membahas ya mana pesantrennya atau ini. Saya tidak ada kaitan masalah ini sama sekali dengan pesantren. Ya, jadi apakah Ustadz tinggal di sana? Iya, saya tinggal di situ saya langsung. Jadi sampai sekarang ya wali santri saya tekankan ya, saya tidak ada hubungan ini dengan pondok. Pondok tetap berjalan. Saya ada atau tidak nantinya pesantren ini akan tetap berjalan karena kita sudah resmi. Kita resmi di bawah Kementerian Agama. Jadi saya ingin membahas ya terkait masalah pesantren. Tapi cukup terpengaruh atau tidak orang tua santri Ustaz terkait isu-isu yang beredar ini? Terpengaruh tidak. Artinya mereka ada yang bertanya, bagaimana kondisi Ustaz Hafzan? Bagaimana kondisi? Ya, kita sampaikan ya kondisi seperti ini, perkembangan kasus seperti ini cukup. Jadi mereka tidak ada risau ya, artinya santri-santri juga atau dalam artian biasa. Sampai menarik anaknya gitu. Nggak ada. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang seperti itu ya, menarik anak gara-gara kasus seperti nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ya, alhamdulillah ya saya sejauh ini mereka masih berbaik sangka kepada saya ya, santri-santri, wali santri ya, warga sekitar pondok masih berbaik sangka dengan apa yang terjadi ini ya. Karena memang ya sudah seperti itu berjalan seperti biasa, walaupun ada pertanyaan dari santri kita, apa yang terjadi Ustaz? Apa yang terjadi Ustaz? Mereka tahu karena masa liburan ya, masa liburan mereka lihat HP, apa terjadi? Apalagi ini tidak hanya pembahasan di Sumbar saja, bahkan di Indonesia sudah membahasnya. Makanya mereka tahu gitu kan. Apa yang Ustaz rasakan di saat ini sangat heboh sekali? Ya tentu
ada tekanan dari sisi psikologis lah, dari sisi sosial, dan ini resiko. Dan saya ambil banyak hikmah di balik ini. Artinya ya semoga Allah Ta'ala berikan saya ya metode dakwah yang lebih hikmah, yang lebih santun, yang lebih baik. Ini bagian pelajaran bagi saya. Dan saya pun meminta nasihat juga kepada para ulama, para guru, ya bagaimana saya bisa ya mengedepankan rasa hikmah di dalam memilih kata-kata, redaksi kalimat. Ya, ini tentu pelajaran penting bagi saya. Ya, jadi walaupun saya tertekan dari sisi psikologis, insya Allah saya banyak sekali mengambil pelajaran. Ya, saya banyak sekali mengambil pelajaran, ya, semakin mengakrabkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ingin sekali bagaimana ini bisa menjadi pelajaran penting bagi saya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan saya stres, tertekan begitu, insya Allah saya tahu hanya Allah tempat mengadu. Tapi katanya sampai turun berat badan beberapa kilo juga. Masya Allah, alhamdulillah. Seberat itu, Ustaz? Kalau turun berat badan memang program diet saya sebenarnya. Dari 80 sampai. Tapi tekanan memang luar biasa Ustaz ya dengan kasus ini kepada Ustaz dari sisi masyarakat sih. Kalau masyarakat sih tidak terlalu, cuman dari media sosial aja gitu, dari media sosial yang lebih banyak. Kalau masyarakat sekitar itu sepertinya tidak tahu juga masalah saya. Dia tidak tahu ini saya atau bukan, atau tidak ada juga yang nggak ada yang mempertanyakan itu gitu. Ya, alhamdulillah. Apa yang membuat Ustaz begitu terpukul, Ustaz? Apalagi hari ini kasusnya sudah di Polda. Langkah seperti apa yang akan Ustaz lakukan? Baik, yang saya terpukul itu ya ketika saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan nasihat, ya, makna yang sudah saya bahas tadi, tapi dibalas dengan ya pengaduan kepada ranah hukum yang saya sama sekali tidak ada dalam kalimat itu ada ujaran kebencian, tapi ini dibahas di ranah hukum. Dan sampai sekarang ya saya meminta terus mediasi, ayo kita ketemu, ayo kita diskusikan, ya, ayo kita dialog. Saya minta seperti itu, bahkan kepada kawan-kawan yang kenal, yang dekat dengan MUI Sumbar, saya minta ayo kita mediasi lagi, bagaimana kasus ini bisa kita selesaikan dengan kekeluargaan, seperti itu. Ya. Baik, kalau pada akhirnya apa yang sudah Ustaz lakukan hari ini memang terus diproses gitu dan tidak menemukan titik temu, ataupun Ustadz harus berakhir mungkin di meja hijau atau tidak bisa memenangkan ini, bagaimana Ustadz? Apa bisa terima? Bagi saya ya, perkara ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Terserah keputusan Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang beriman itu menyerahkan dirinya. Saya sudah berupaya, saya sudah mencarikan jalan, saya sudah kesana kesini dan seterusnya. Ya, hasil akhirnya nanti saya bertawakal, serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun itu, saya ya bukan dalam ranah membela diri juga atau mencari pembenaran, tidak. Tapi saya lihat juga banyak para ulama juga yang akhirnya berakhir di penjara dan sebagainya. Para ulama, bahkan Nabi juga ada yang sempat, ya Nabi Yusuf yang hidupnya di penjara dan seterusnya. Ini adalah dari ya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, ya, seperti itu. Tapi saya sangat ya berkeinginan bagaimana ini bisa menjadi ranah diskusi ilmiah saja. Baik. Ya. Terakhir Ustadz, apa harapan Ustadz yang ingin Ustadz sampaikan mungkin pada pemirsa ataupun kepada insan-insan tokoh Muhammadiyah hari ini? Saya barakallahu fikum, ya. Kembali saya ucapkan salam sayang dan cinta saya kepada saudara-saudara muslim saya dimanapun kita berada. Yang ingin terakhir saya sampaikan adalah bagaimana kita dalam beragama kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, pemahaman para sahabat Nabi, pemahaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian kita bersatu di atasnya, kemudian kita di dalam bernegara ini kita bersama dalam barisan negara, bagaimana maslahat-maslahat yang dihadirkan negara untuk persatuan, ayo kita ikuti, ayo kita
pertimbangkan kembali selagi masih bisa kita untuk bersama, bersatu, kenapa kita malah memilih untuk berbeda dan seterusnya. Nah, maka ini himbauan kita, apa yang diajarkan oleh Islam adalah jalan terbaik. Apa yang diajarkan oleh Islam adalah solusi dalam kehidupan kita yang nantinya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga. Jangan sampai kita mengedepankan pendapat kita pribadi, kemudian kita menyingkirkan hadis-hadis, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembali berfikir untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari kiamat nantinya setiap individu kita, masing-masing kita punya urusan yang menyibukkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan dipanggil oleh Allah sendiri-sendiri juga. Ya, tidak ada backingan kita dan sebagainya. Kepada insan-insan Muhammadiyah terkait dengan kasus ini, Ustaz. Baik, kepada saudara-saudara saya Muslim dari Ormas Muhammadiyah, kita berharap bagaimana kita bisa bersama membangun perdamaian, bagaimana kita bisa mengakhiri persoalan ini dalam ranah-ranah ilmiah, dalam ranah-ranah kekeluargaan, dan semoga kita bisa memaklumi apa yang terjadi. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan permohonan maaf saya apabila terjadi kegaduhan, hal yang melukai hati saudara-saudara saya di Muhammadiyah. Sudah sampaikan berkali-kali dalam tulisan dan sebagainya. Maka harapan saya, mari kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Baik, terima kasih banyak Ustaz Hafzan telah hadir memberikan klarifikasi hari ini. Pemirsa, inilah dialog kita tentang bagaimana klarifikasi dari seorang Ustaz Hafzan yang hari ini sedang diproses secara hukum di Polda Sumatera Barat. Semoga segera menimbulkan titik temu untuk kedua belah pihak dan juga menjadi pembelajaran penting bagi kita semua tentang bagaimana berucap kembali sesuai dengan benar-benar kembali sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan dengan dalil-dalil yang ada tentunya. Semoga menjadi pembelajaran untuk semuanya. Saya Oktafril beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.